البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 367 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa fi hadis Ibni Mas'udin hadza. Di dalam hadis Ibni Mas'ud ini, hadis Abi Sa'id, enggak tahu ini apakah ada wawu yang hilang ya. Hadis Abu Sa'id alladzi 'allaqahul Bukhari huna. Ada hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan secara mu'allaq oleh Bukhari di sini fi awalil bab, di dalam bab ini. Entah apakah ada wawu yang hilang dari sananya. Dalilun ala annal Islam. Dari dua hadis tadi ada dalil bahwasanya Islam innama yukaffiru ma kana qablah. Dia hanyalah menghapus dosa yang lampau, tapi dosa yang mana? Minal kufur, yang berupa kekufuran. Walawahiqih, dan perkara-perkara yang mengikuti kekufuran tadi. Allati jtanabahal muslim bi islamih, yang dijauhi oleh seorang muslim dengan keislamannya itu. Ya, berhenti dari riba, berhenti dari berzina, berhenti dari membunuh misalkan, setelah dia masuk Islam itu jadi orang baik. Nah, itulah yang dihapus dengan sebab dia masuk Islam. Fa amma dzunubul lati fa'alaha fil jahiliyah, adapun dosa-dosa yang dia perbuat di masa jahiliyah, idza asarra 'alaiha fil Islam, jika dia terus-menerus mengerjakan itu di dalam Islam. Memang dohirnya ini dua hadis ya, dua-duanya isinya sama, hadis Abi Sa'id dan hadis Ibni Mas'ud. Fa innahu yu'akhadhu biha, maka dia akan disiksa dengan perkara dosa-dosa jahiliyah tadi juga. Fa innahu idza asarra 'alaiha fil Islam, karena jika dia bersiteguh melakukan dosa itu lagi di zaman Islam, lam yakun taiban minha, berarti dia belum bertaubat dari dosa itu, dosa yang dia lakukan di masa jahiliyah itu. Fala yukaffaru anhu biduni taubati minha, maka dosa-dosa yang tadi tidak dihapus darinya tanpa dia bertaubat dari dosa tersebut. Berarti harus ada taubat khusus selain masuk Islam untuk orang yang semacam tadi. Tapi kalau dia masuk Islam dan berhenti, maka semua dosa itu dihapus. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, fa naqalal Maimuni fi masailih. Abul Hasan Ali Al-Maimuni, murid Imam Ahmad, dalam Masail Maimuni, an Ahmad qol balaghani an Abi Hanifah, sampai berita kepada saya dari Abu Hanifah, annahu kana yaqul, dia mengatakan la yu'akhadhu bima kana fil jahiliyah, orang itu tidak disiksa dengan perkara yang dia lakukan pada masa jahiliyah. Fil jahiliyah. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ghairi hadis, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah yaitu bersabda di lebih dari satu hadis, innahu yu'akhad, dia akan disiksa dengan, yaitu dihukum dengan kesalahannya di masa jahiliyah. Yaitu Abu Hanifah keliru, mungkin tidak tahu hadis ini atau yang semacam itu, yakni hadis Asy-Syaqiq an Ibni Mas'ud. Fazad, di situ Nabi menambahkan, idza ahsanta fil Islam, jika engkau berbuat baik di dalam Islam. Baik. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa hadza huwal qaulul awwal wa huwa rajih. Inilah pendapat pertama dan inilah yang benar, yang kuat.
al-muwafiqu lil adillah, yang sesuai dengan dalil-dalil. Summa dzakarul hafidz Ibnu Rajab rahimahullah al-qaul tsani. Kemudian Imam Ibnu Rajab menyebutkan pendapat kedua, pendapatnya juga kuat. Nah, kita baca, tetapi tetap tidak sekuat pendapat pertama yang didukung dengan dalil yang jelas. Wa qalu, mereka mengatakan bal yughfaru lahu fil Islam. Bahkan di zaman Islamnya dia akan diampuni untuknya kullu ma sabaqa minhu fil jahiliyah, semua kesalahan yang telah lampau darinya di masa jahiliyah, min kufrin wa dzam, berupa kekufuran dan dosa, wa in asarra 'alaiha fil Islam, walaupun dia terus-menerus melakukan itu di dalam Islam. Wa hadza qaulu katsirin minal mutakallimin wal fuqaha. Ini pendapat banyak dari ahli kalam dan para fuqaha, min ashabina, dari teman-teman kami juga, yaitu orang-orang Hanabilah tapi yang tidak ikut Imam Ahmad, wa ghairihim, dan yang selain mereka, kabni Hamid wal qadhi wa ghairihima, dan yang lainnya. Wastadallu bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang bersifat umum dan global, al-islamu yahdimu makana qablah, Islam meruntuhkan yang sebelumnya. Memang hadis ini betul, tapi telah dikhususkan dengan hadis Ibni Mas'ud, hadis Abi Sa'id dan yang lainnya. Kharrajahu Muslim min hadis Amr bin al-As, terkait dengan Islamnya Amr bin As itu ya. Baik. Wa ajabal awwaluna an, para pengikut pendapat pertama menjawab pendalilan tadi, bi annal murad, bahwasanya maksud dari hadis Amr ibn al-As, annahu yahdimu maka naqablahu mimma yunafihil Islam. Islam meruntuhkan dosa-dosa sebelum itu dari perkara yang memang ditiadakan oleh Islam, yaitu kekufuran dan kesyirikan berarti ya. Min kufrin wa syirk, berupa kekufuran dan kesyirikan, wala wahiqi dzalik, dan perkara-perkara yang menyusuli perkara ini. Mimma yakunul islamu taubatan min, yang mana Islam menjadi bentuk taubat dari perbuatan tadi. Wa iqla'an an jami'an, sebagai bentuk dia berhenti dari itu semua. Dohirnya sampai sini titik mungkin ya. Apa contoh perkara yang mengikuti kesyirikan dan kekufuran yang kalau dia masuk Islam insya Allah dia berhenti? Mungkin mengejek Allah, mengejek Nabi. Ketika masih kafir, menghina Allah, menghina Nabi. Setelah masuk Islam, insya Allah tak akan dia menghina Allah dan menghina Nabi. Dia sudah masuk Islam. Cuma dosa-dosa yang lain, itu pembahasannya lain. Tapi ini dosa yang menyusuli kekufuran dan kesyirikan dia. Berarti memang ya kekufuran juga itu. Tayyib. Bainahu wa bainal hadisaini al-mutaqaddimain. Ini kira-kira gimana cara kita, atau jangan-jangan ini salah cetak ya dari sananya, bukan jami'an tapi jam'an. Jam'an bainahu wa bainal hadisaini al-mutaqaddimain. Ini demi menggabungkan antara hadis Amr ibn al-As dengan dua hadis yang terdahulu. Ya, mestinya jam'an kok ya. Cuma dari sananya tertulis macam itu dari naskahnya. Wastadallu biqaulihi ta'ala. Pendapat pertama ini berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti maka akan diampuni untuk mereka dosa mereka yang lampau. Tergambarkan tidak lawahik dari kekufuran dan kesyirikan, tetapi secara zatnya bukan kekufuran dan kesyirikan, mungkin tidak. Mungkin aja ya, yaitu memerangi kaum muslimin, membunuh. Ketika masih kafir, benci muslimin ya, membunuh orang Islam. Setelah masuk Islam, insya Allah tak mungkin dia sengaja mencari orang Islam untuk dia bunuh. Ini mungkin. Dia berhenti, tak mungkin setelah masuk Islam masih suka membunuh orang dengan alasan orang itu Islam. Ini sekedar sesuatu yang mungkin tergambarkan, yang dikatakan sebagai lawahik, perkara yang menyusuli kekufuran dan kesyirikan. Yang kalau dia masuk Islam, insya Allah dia berhenti dari yang seperti itu. Adapun judi, ini sesuatu yang berdiri sendiri. Ada judi, ada minum khamar dan semacamnya.
Tayyib, selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa yu'ayyidu hadat tahrir, yang menguatkan penelitian ini. Tahrir itu penelitian yang mencapai kesimpulan, tahrir. Maqalahu rahimahullah ba'da dzalik, apa yang diucapkan oleh beliau setelah itu, setelah menukilkan ucapan pendapat pertama. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa kharrajan Nasa'i hadis Malik. Imam Nasai meriwayatkan hadis Imam Malik alladzi allaqahul Bukhari huna, yang ditaklik oleh Bukhari di sini. Wa zada fi awwalih, beliau menambahkan riwayat di awalnya, kataballahu kulla hasanatin kana azlafaha. Allah mencatat, menulis semua kebaikan yang dahulunya dia perbuat, yaitu di masa jahiliyah, tidak sia-sia itu. Wa hadza yushbihu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hakim bin Hizam. Ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam. Siapa yang ingat keunikan Hakim bin Hizam? Siapa yang ingat lahirnya di mana ya? Dalam Ka'bah. Iya, lahirnya dalam Ka'bah. Ini ajaib. Kita tak boleh kok kalau buat gitu-gitu ya. Oh, kita siapa? Nanti marah orang. Apalagi selain dia lahir dalam Ka'bah, memang dia bangsawan Quraisy, makanya mungkin keluarganya boleh berbuat macam itu. Apalagi siapa yang ingat? Masuk Islamnya bila? Masuk Islamnya zaman dulu, Bang. Iya, tahu. Cuma ada cerita yang unik dalam masalah ini. Masuk Islamnya bila? Iya, setelah tua. Tua umur berapa? 20 lebih. Itu masih muda kok, 20 lebih. Tambah lagi ya. 70. Terlalu tua. Ya. Berapa? Oh, kurang tua. Ya. Iya, 60. Masuk Islam umur 60 tahun. Berarti apa, belajarnya sudah agak tua-tua. Ada lagi, tambah lagi ya. Meninggal umur 120. Memang agak unik beliau. Dan semua anaknya itu para sahabat. Tayyib. Anak-anaknya semua jadi sahabat dan rawi-rawi hadis. Hakim bin Hizam yang umurnya panjang, Masya Allah. 120. Jadi di dalam Islam beliau 60 tahun. 60 tahun Islam, 60 tahun apa itu, masa kekufuran istilahnya. Beliau masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Ya. Ini Hakim bin Hizam. Anaknya salah satu rawi yang terkenal siapa? Hisham bin Hakim bin Hizam. Hurufnya pun mirip-mirip ya. Tayyib. Lama qalalah, tatkala dia bertanya kepada Nabi, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah. Bagaimana pandangan Anda tentang perkara-perkara yang di masa jahiliyah saya beribadah dengan itu? Dikatakan tahannus karena berusaha menjauhi dosa. Disebutkan dalam riwayat lain apa itu? Min itaqin wa shadaqah, membebaskan hamba sahaya dan sedekah. Dia pernah apa? Membebaskan 100 hamba sahaya. Dia kaya dia itu. 100 hamba, Masya Allah. Nah, di masa jahili, di masa Islam dia membebaskan 100 orang lagi karena dia khawatir jangan-jangan yang lama tidak ditulis, ternyata ditulis oleh Allah, dicatat. Maka Nabi mengatakan, belum selesai ya. Hali minha min syai', apakah saya mendapatkan sesuatu dari amal-amal saya tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam di atas kebaikan yang engkau perbuat. Jadi tidak dianggap kosong, tapi sudah ada amal-amal soleh. Amal yang buruk dihapus. Nah, beliau walaupun sudah tua, beliau belajar Quran tidak malu. Belajar ke siapa beliau ya? Ya? Iya, belajar pada Ibnu Abbas. Baik. Tatkala ada yang menanyakan kenapa engkau belajar ke anak kecil, maka beliau mengatakan innama ahlakana al-kibr. Kita hanyalah akan dibinasakan oleh kesombongan. Nah, beliau tidak malu belajar ke anak kecil. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa kilahuma yadullu ala annal kafir. Kedua dalil tadi menunjukkan bahwasanya orang kafir idza amila hasanah, jika dia mengerjakan kebaikan fi hali kufrih, di masa kekufurannya, summa aslam, kemudian dia masuk Islam, fa innahu yusabu alaiha, maka dia diberi pahala disebabkan oleh amalannya tadi, walaupun itu amalan dalam keadaan syarat belum terpenuhi. Syaratnya sudah terpenuhi belum? Sebenarnya dia beramal soleh tapi sebelum dia masuk Islam, syarat terpenuhi belum?
Belum, karena syaratnya adalah Islam dan ikhlas. Ya ditambah dengan muta'abatun Nabi. Tapi intinya belum ada iman. Tapi Allah memang maha baik. Orang yang mau masuk Islam, yang dulu-dulu sekalian dicatat kebaikannya itu. Jadi dalil-dalil umum dikhususkan dengan dalil yang seperti ini. Ada kekhususan. Karena rahmat Allah memang sangat luas. Kemudian dikatakan di sini apa? Wa yakunu islamuhul mutaakhiri kafiyan lah. Jadilah Islam dia yang datang belakangan. Iya, Islamnya datang setelah dia banyak beramal. Itu cukup lahu fi husulis sawab, demi menghasilkan pahala. Dianggap syarat terpenuhi walaupun syaratnya belakangan. Allah maha baik untuk orang yang seperti ini. Ala hasanatihi sabiqah, dikarenakan ala di sini ala sababiyah, pahala yang disebabkan oleh amal kebaikan dia di masa lampau, minhu dari dia, qabla islamih, sebelum Islamnya dia. Wa rajjaha hadzal qaul, yang menguatkan pendapat ini juga siapa? Ibnu Battal wal Qurtubi wa ghairuhuma. Dua-duanya adalah dari ulama Malikiyah. Wa huwa muqtada qauli man qal, dan ini tuntutan dari pendapat orang yang mengatakan innahu yu'aqabu bima asarra alaihi min sayyi'atih. Dia akan dihukum dengan sebab keburukan-keburukan yang masih terus dia kerjakan. Idza aslam, jika dia masuk Islam, kama sabaq, seperti yang telah lampau pembahasannya. Wa haka mitlahu hakaka hukiya kira-kira ya. Wa hukiya mitluhu an Ibrahim al-Harbi. Dinukilkan cerita pendapat seperti ini juga dari Ibrahim al-Harbi, pengarang kitab Gharibul Hadis. Ibrahim al-Harbi ini sahabatnya Imam Ahmad. Oh iya. Nah, ketika Ali Ibnul Madini, gurunya Imam Bukhari yang dia takut pedang, takut disiksa. Cuma apa, dia berlebihan waktu itu, betul-betul mendukung Ahmad bin Abi Duat, bahkan sholat di belakangnya, bahkan sampai lari-lari dan menghapus semua hadisnya Imam Ahmad. Maka Ibrahim al-Harbi mengatakan, aku tak mau menyolati engkau, tak mau sholat di belakangmu. Langsung dihajar oleh Ibrahim al-Harbi sih. Ali Ibnul Madini. Cuma kemudian Ali Ibnul Madini dia bertaubat. Ini Ibrahim al-Harbi, sahabat dekatnya Imam Ahmad. Madhabnya sama di sini ya. Wa yadullu alaihi aidan, yang menunjukkan kepada pendapat pertama ini juga anna Aisyata radhiyallahu anha lamma sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ani bin Jud'an, Abdullah bin Jud'an al-Qurashi, ini bangsawan, dermawan, memang sangat dermawan, tapi mati sebelum Islam, yaitu apa? Tidak mau masuk Islam. Tapi memang sangat dermawan, sangat baik. Wa makana yasna'uhu minal ma'ruf, menyebutkan kepada Nabi kebaikan yang dia perbuat. Hal yang fa'uhu dzalik, apakah kebaikan tadi bermanfaat untuk dia? Faqal, maka Nabi menjawab, innahu lam yakul yauman qattu rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan la innahu lam yakul, tidak. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengucapkan dalam satu hari pun, wahai Rabbku, ampunilah untukku kesalahanku pada hari pembalasan. Nabi tidak mengatakan tidak berguna karena dia kafir, tapi karena dia tidak mau bertaubat dari kesalahan itu. Baik. Ini menunjukkan seandainya dia mau bertaubat, niscaya kebaikan-kebaikan tadi ada gunanya. Ya, taubat terbesar tentunya taubat dari kesyirikan, ya, masuk Islam. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa hadza yadullu ala annahu law qala dzalika yauman minad dahr. Ini masih kalam Imam Ibnu Rajab ya. Ini menunjukkan bahwasannya seandainya Ibnu Jud'an tadi mau mengucapkan kalimat tadi, mau beristighfar dalam satu hari aja dari sepanjang umur dia itu, walau qabla mautihi bilahdzah, walaupun sesaat sebelum dia mati, la nafa'ahu dzalik, niscaya kalimat tadi bermanfaat untuk dia. Karena Nabi sudah menggantungkan pembahasan tadi dengan dia tak pernah mau mohon ampun. Wa mimma yustadallu bihi aidan, termasuk dalil yang dipakai dalam masalah ini, mazhab pertama, mazhab yang betul, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mu'mini ahlil kitab idza aslam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang
mukmin ahli kitab jika dia mau masuk Islam. Orang-orang baik yang beramal soleh tapi dia Kristen, amalannya gugur kah? Tidak gugur. Iya gugur, dia belum mau masuk Islam. Tapi seandainya dia mau masuk Islam, Nabi mengatakan innahu yu'ta ajrahu marratain. Dia diberi pahalanya 2 kali lipat. Baik. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Musa. Ma'annahu law wafa ala amalihi bi kitabihil awal. Baik. Kira-kira wafa di sini diartikan apa ya? Padahal seandainya dia wafa, kalau wafa memenuhi, tapi kalau wafa atau apakah maksudnya dia mati? Misalkan kita jadikan muwafah kadang diartikan kematian. Sebagian kalau dalam pembahasan akidah, muwafah ini adalah apa? Dia dijumpai kematian dalam keadaan akidahnya belum berubah, itu dikatakan muwafah. Baik, misalkan kita pahami maknanya ke situ. Seandainya dia itu mati tapi di atas amalannya itu, tapi tak mau masuk Islam, bi kitabihil awal, dengan kitabnya yang pertama, maksudnya apa dohirnya? Masih ikut dengan agama pertama, lakana habiton, niscaya amalannya itu gugur. Wa hadza huwal laiqu bi karamillah, dan inilah yang sesuai dengan kedermawanan Allah. Kalau dia masuk Islam, maka amalan-amalan yang dulu tidak gugur. Wajudihi wa fadlih, kedermawanannya dan keutamaannya, kurnianya. Wa khalafa fi dzalika tawaif. Pendapat pertama diselisihi oleh beberapa kelompok minal mutakallimin, dari ahli kalam, wa ghairihim, dan yang selain mereka, wa qalu, mereka mengatakan al-a'malu fi halil kufri habitoh. Amalan-amalan pada masa kekufuran itu gugur. La sawabalaha bikulli hal. Dia tidak memiliki pahala sama sekali, bikulli hal, yaitu sama sekali. Wa ta'awwalu hadhihin nusus as-sahihah, nas-nas yang sahih ini mereka takwil. Bi ta'wilatin mustaqrohah, dengan takwil-takwil yang dipaksakan. Padahal dalilnya sangat jelas. Kenapa harus ditakwil? Dalil yang jelas harusnya kita mengatakan sami'na wa ata'na mestinya. Baik. Mustaba'adah yang terlalu jauh, takwil yang terlampau jauh. Walidzalika man kana lahu amalun sholih, maka dari itu orang yang memiliki amal soleh, fa'amila sayyi'atan, kemudian dia mengerjakan amal yang buruk, ahbatathu, yang amalan buruk ini menggugurkan amalan baik dia, summatab, kemudian dia bertaubat, fa innahu ya'udu ilaihi sawabu ma habit, maka akan kembali kepadanya pahala yang gugur, min amalihi, dari amalan baiknya itu bisayiat, yang gugur dengan sebab keburukan. Ya, ini pembahasannya panjang. Tapi ini adalah apa, prinsip yang baik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Allah lebih tahu siapa yang layak digugurkan, siapa yang layak dikembalikan lagi. Jelas secara teori dengan dalil-dalil yang umum, orang kafir begitu dia beramal, amalannya tak ada gunanya karena tidak ada ikhlas dan mutabaat misalkan. Atau mungkin ikut Nabi secara zahir tapi tidak ikhlas, namanya orang kafir, ibadahnya untuk selain Allah. Baik. Tetapi dalil-dalil yang lain telah apa? Telah mensyaratkan, dan ini adalah penjelasan Imam Syafi'i di dalam Al-Um, yaitu amalannya jadi gugur apabila dia itu mati dalam keadaan kafir. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum. Barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang amalan mereka gugur. Kata Imam Syafi'i menunjukkan kalau dia tidak mati kafir, yaitu dia kemudian masuk Islam, amalannya yang dulu-dulu tidak gugur, akan dikembalikan. Walaupun mungkin di masa-masa kafirnya begitu beramal gugur karena tak ada syarat yang terpenuhi istilahnya. Tapi gugur bukan berarti hilang dan Allah lupa. Tetap Allah ada catatan itu. Nah, begitu dia masuk Islam, dimasukkan ke dalam data kebaikan dia. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.